Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi logika Fuzzy Tsukamoto untuk optimasi jumlah produk es batu. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Saya Gevira Raudatul Janah dengan NIM 2410431002. saya Nazla Rodatul Asfia dengan NIM 2410431004. Dan saya Haswin Arika dengan NIM 2410431007. Sebelumnya, latar belakang dari artikel yang kami bahas ini, yakni permintaan es batu kemasan cenderung fluktuatif sehingga sulit menentukan jumlah produksi yang tepat. Hal ini berisiko menimbulkan kekurangan atau penumpukan stok. Metode Fuzzy Tsukamoto digunakan karena mampu mengolah data permintaan dan persediaan secara fleksibel, serta menghasilkan prediksi produksi yang akurat. Tujuan dari penelitian ini yakni menerapkan metode Fuzzy Tsukamoto untuk menentukan jumlah produksi es batu kemasan yang optimal, sehingga dapat menyesuaikan dengan permintaan pasar dan meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan stok. Sebelum lanjut ke bahasan mengenai metode Fuzzy Tsukamoto itu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit penerapan metode Fuzzy Tsukamoto itu sendiri. Metode ini menggunakan aturan if-then dengan himpunan fuzzy yang bersifat monoton, sehingga menghasilkan output tegas. Tahapan utamanya terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap klasifikasi, yakni mengubah data input yang terdiri dari permintaan dan persediaan menjadi variabel linguistik yang terdiri dari sedikit dan banyak. Tahapan yang kedua yakni inferensi fuzzy, yakni menerapkan aturan if-then untuk menentukan nilai output berdasarkan A predikat. Tahap ketiga yakni defuzzifikasi, mengubah hasil fuzzy menjadi angka tegas menggunakan metode rata-rata terbobot. Selanjutnya, di sini ada bagan mengenai tahapan-tahapan metode Fuzzy Tsukamoto itu sendiri. Yang pertama, yakni pengumpulan data produk es batu terlebih dahulu. Setelah data kita kumpulkan, baru kita terapkan menggunakan metode Tsukamoto itu sendiri dengan 3 tahap yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Setelah mendapatkan hasil tegasnya, baru kita melakukan pengujian sistem optimasi produksi es batu itu sendiri yang berguna untuk menguji keakuratan dari hasil metode Tsukamoto. Selanjutnya, di sini terdapat data produksi. Penelitian ini menggunakan data produksi perusahaan es batu kemasan selama 14 hari. Data tersebut akan digunakan sebagai acuan pembuatan aturan fuzzy, himpunan fuzzy, dan domain fuzzy. Di sebelah kanan terdapat tabel data produksi es batu yang telah dikumpulkan pada tanggal 4 April hingga 17 April, yang terdiri dari jumlah persediaan, jumlah penyimpanan, dan jumlah produksi. Selanjutnya ada nilai himpunan fuzzy. Setelah mendapatkan nilai, akan dibentuk tabel nilai himpunan fuzzy yang berisi fungsi input-output, nama variabel, himpunan fuzzy, dan semesta pembicara yang dimana merupakan rentang nilai yang dipakai untuk proses perhitungan. Di bawah ini terdapat tabel nilai himpunan fuzzy. Yang pertama itu terdiri dari jenis variabel, yang dimana ada 2 jenis, yakni variabel input dan output. Sedangkan variabel input sendiri itu terdiri atas 2 variabel, yakni persediaan dan permintaan. Himpunan fuzzy itu sendiri terdiri dari sedikit
dan banyak dari masing-masing variabel. Sedangkan semesta pembicara dari variabel persediaan itu rentan antara 200 sampai dengan 400. Ini nih kita ambil dari data persediaan paling sedikit sampai dengan persediaan paling banyak. Begitu juga dengan permintaan dari 350 sampai dengan 500 dan produksi dari 300 sampai 450. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai variabel yang telah kita dapatkan sebelumnya. Yang pertama itu ada variabel persediaan. Grafik keanggotaan persediaan memiliki dua himpunan, yakni sedikit dan banyak. Dari grafik terlihat bahwa fungsi keanggotaan sedikit turun dari 1 saat persediaan 200 ke 0 saat persediaan 400. Sedangkan fungsi banyak naik dari 0 saat 200 hingga 1 saat 400, sehingga menghasilkan fungsi keanggotaannya untuk mu sedikit itu, dia akan bernilai 1 apabila X kecil sama dari 200 dan bernilai 400 kurang X per 200 dengan X antara 200 sampai dengan 400. Dan dia akan bernilai 0 apabila X-nya besar dari 400. Begitu pula dengan mu banyak. Selanjutnya ada variabel permintaan. Variabel permintaan juga terdiri dari dua himpunan fuzzy, yaitu sedikit dan banyak. Fungsi sedikit bernilai penuh pada permintaan 350 dan menurun hingga 0 di 500. Sebaliknya, fungsi banyak mulai naik dari 350 hingga bernilai penuh pada 500. Sehingga kita mendapatkan fungsi keanggotaannya seperti yang bisa dilihat pada gambar di sini. Selanjutnya ada variabel produksi. Untuk variabel produksi terdapat dua himpunan fuzzy, yakni sedikit dan banyak. Fungsi sedikit bernilai penuh pada produksi 300 dan menurun hingga 0 di 450. Sedangkan fungsi banyak meningkat dari 300 hingga bernilai penuh pada 450. Sehingga kita mendapatkan fungsi keanggotaan seperti gambar yang di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, pada Gepi di Persil. Baiklah, saya melanjutkan pembahasan dari rekan sebelumnya, yaitu mengenai aturan fuzzy. Pembuatan aturan fuzzy didasarkan pada jumlah variabel yang ada. Persediaan dan permintaan bertindak sebagai variabel input, sementara produksi berfungsi sebagai variabel output. Ada dua himpunan fuzzy untuk setiap variabel, yaitu sedikit dan banyak. Aturan fuzzy disusun dengan mengombinasikan semua kemungkinan nilai dari variabel input. Karena setiap variabel input memiliki dua himpunan fuzzy, maka terdapat 4 kemungkinan kombinasi aturan yang ditampilkan pada tabel 5, yaitu terdiri dari aturan R1 yang jika persediaannya sedikit dan permintaannya sedikit, maka produksinya otomatis sedikit. Aturan 2, jika persediaan sedikit dan permintaannya banyak, maka produksinya akan banyak. Untuk aturan R3, jika persediaannya banyak dan permintaannya sedikit, maka produksinya akan sedikit. Dan yang terakhir aturan R4, jika kondisi persediaan banyak dan permintaan banyak, maka produksinya akan banyak. Oke, selanjutnya itu metode Tsukamoto fusifikasi. Tujuan dari proses fusifikasi ini adalah untuk menghasilkan derajat keanggotaan bagi
masing-masing variabel berdasarkan nilai yang diberikan terhadap variabel input, yaitu persediaan dan permintaan. Di sini ditampilkan derajat keanggotaan persediaan dan derajat keanggotaan permintaan. Untuk derajat keanggotaan persediaan dapat dihitung dengan mu sedikit 300 menghasilkan eh, keanggotaan persediaannya 0,5. Untuk mu banyak 300 sama juga 0,5. Dan derajat keanggotaan permintaan itu dapat dihitung dengan mu sedikit 450 menghasilkan keanggotaan permintaannya 0,33. Dan untuk mu banyak 450-nya menghasilkan keanggotaan permintaannya 0,67. Selanjutnya, inferensi fuzzy. Konsep inferensi fuzzy Tsukamoto adalah proses ambil keputusan berbasis aturan if dan pada metode Tsukamoto. Setiap aturan menghasilkan output tegas dan fungsi keanggotaan konsekuen harus monoton. Hasil akhir merupakan rata-rata terbobot dari semua aturan. Dari implementasi yang kami hitung, itu ada proses inferensi. Yang pertama, menghitung A predikat, minimum dari derajat keanggotaan kondisi input dengan rumus AI sama dengan min mu AX, mu BY. Hitung nilai Z tiap aturan, output crash sesuai A predikat. Difusifikasi sentroid gabungan semua aturan dari AI dan ZI. Jadi ada kasus yang menampilkan persediaannya 300 dan permintaannya 450. Untuk persediaan 300, sedikitnya 0,5 dan banyak 0,5. Untuk permintaan 450, sedikitnya 0,33 dan banyaknya 0,67. Aturan R1, jika persediaan sedikit dan permintaan sedikit, maka produksinya sedikit. Sehingga konsekuennya produksi sama dengan sedikit. Jadi Z1-nya adalah 400,5. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hesvin Arika. Baik, yang selanjutnya itu aturan R2. Jika persediaan sedikit dan permintaan banyak, maka produksinya juga banyak. Di sini kita ambil alfa predikat yang kedua yang minimal yaitu 0,5 dengan konsekuen produksi sama dengan banyak. Kita dapat keanggotaannya yaitu Z2 sama dengan 375. Lalu aturan R3, jika persediaan banyak dan permintaan sedikit, maka produksi sedikit. Di sini alfa predikat 3-nya kita ambil 0,33 dengan konsekuen produksi sama dengan sedikit. Kita dapatkan keanggotaannya yaitu Z3 sama dengan 400,5. Dan yang terakhir, aturan R4, jika persediaan banyak dan permintaan banyak, maka produksi banyak. Di sini kita ambil alfa predikat 4-nya yaitu dengan nilai minimum 0,5 dengan konsekuen produksi sama dengan banyak. Dan kita dapatkan nilai produksi keanggotaannya yaitu Z4 sama dengan 375. Selanjutnya setelah semua aturan diperoleh, kita akan menggabungkan dengan proses defusifikasi menggunakan metode sentroid menghasilkan nilai produksi optimal. Proses ini dilakukan dengan persamaan 4. Di sini kita memasukkan nilai
alfa predikat 1 dan Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah alfa predikat 3 dikali Z3 ditambah alfa predikat 4 dikali Z4 per Z1 tambah Z2 tambah Z3 tambah Z4. Didapatkan hasilnya yaitu 385. Dari perhitungan 4 aturan dengan alfa predikat dan nilai konsekuen, diperoleh hasil akhir sebesar 385 kemasan es batu untuk kondisi persediaan 200 dan permintaan 450. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu metode Fuzzy Tsukamoto mampu memprediksi produksi es batu dengan sangat baik. Terbukti dari nilai MAPE rendah sebesar 1,861%, akurasi 98,139%. Sistem ini efektif menentukan jumlah produksi optimal melalui 3 tahap utama, yaitu fazifikasi, inferensi, dan difusifikasi. Pendekatan ini membantu perusahaan menyesuaikan produksi sesuai kebutuhan pasar. Namun, penelitian masih terbatas pada data 2 minggu, sehingga disarankan pengguna data lebih banyak dan beragam untuk hasil yang lebih representatif. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.